Raden Adipati Singowiguno ini merupakan penguasa ya sebelum Lumajang menjadi kabupaten. Lumajang menjadi kabupaten itu tahun 1929. Nah, beliau kekuasaannya atau pemerintahannya itu tahun 1890 sampai 1929. Nah, kemudian tahun beliau ini sebenarnya bukan orang asli Lumajang, tapi beliau merupakan putra dari seorang ulama yang ada di Probolinggo, yang awal karirnya sekitar usianya masih 14 tahun itu menjadi juru tulis ya. Kemudian baru sekitar usianya 26 tahun beliau menjadi adipati di Lumajang. Jadi waktu itu adipati ini dibawa kekuasaan Belanda, makanya dikatakan sebagai adipati Afdeling ya. Dan kemudian beliau berkuasa di sini juga sampai istilahnya berapa tahun ya, dari tahun 1890 sampai 1929, lumayan lama ya. Akhirnya tahun 1929 kita menjadi kabupaten. Nah, kami juga misalnya dapat koleksi-koleksi ini itu sebenarnya dari keluarga beliau. Jadi anak cucunya atau cicitnya masih informasinya kita dari mereka ya. Karena memang kemudian juga dihibahkan koleksi-koleksinya juga serta cerita, bahkan disebutkan juga beselitnya yang jadi pertanggal. Jadi beselit itu semacam SK dari Belanda yang penetapan tentang kekuasaannya di Lumajang itu nomor 10 tanggal 23 Januari 1890. Kemudian kekuasaannya wilayahnya sih kalau saya ini wilayah Lumajang, kemudian perbatasan Probolinggo sampai perbatasan Malang. Kekuasaannya sampai itu. Kemudian kita cerita sedikit tentang koleksi-koleksinya. Koleksi-koleksi yang diberikan ke kami itu berupa senjata. Kemudian ada juga sabuk ya, atau kalau misalnya di sini kayak istilahnya kalau sabuk itu. Jadi semacam ikat tapi fungsinya sebagai sabuk. Kalau dulu kan suka pakai jarit ya. Nah, itu yang dihibahkan juga keris dari keluarga, yaitu tombak juga. Kemudian juga ada cerita atau istilahnya cerita kronologi atau deskripsi tentang beliau sendiri. Nah, kalau misalnya mungkin kita bisa melihat dari cucu cicitnya itu masih tinggal di daerah Curah Petung ya, dan kemudian makam beliau ada di Curah Petung juga. Jadi masih di lingkup keluarga. Yang saya sayangkan adalah rumah kunonya itu ya. Sayang banget kalau misalnya tidak dikelola atau dipelihara dengan baik. Mungkin keluarganya bisa memberikan sedikit perhatian rumah tersebut untuk menjadi museum keluarga, karena memang barangnya atau istilahnya benda peninggalan beliau masih banyak di sana, dan itu bisa dikelola oleh keluarga. Setidaknya selain melakukan selain pelestarian terhadap peninggalan beliau, juga orang akan melihat atau orang akan lebih paham tentang informasi tentang tentang Adipati Singowiguno ini. Selain itu juga ada, kalau misalnya kita ke alun-alun yang jadi sekolah SDK sekarang, juga di sebelahnya ada gereja. Nah, itu di situ juga rumah dinasnya ya, ada rumah dinas beliau dulunya di sana. Tapi mungkin sudah banyak perubahan, terutama kalau misalnya saya
saya lihat ya dari segi atapnya, tapi mungkin strukturnya bawah atau struktur bawah bekas fasad depannya itu masih dipertahankan. Terus kemudian juga ada rumah-rumah keluarga juga beliau yang masih mempertahankan ke daerah daerah Bosali kalau nggak salah, atau daerah Projem, maaf. Nah di situ ada juga rumah keluarga dari beliau juga masih mempertahankan fasadnya, masih mempertahankan strukturnya. Nah itu kalau para masyarakat Lumajang ingin mengetahui tentang Raden Mas Lumbung.